Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu pemrograman visual untuk tugas akhir demo project manajemen karyawan di perusahaan EGZ. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama Dea Rasida Karina, Muhammad Diki, Miftahudin, Dio Araya Hernanto, Muhammad Zidan Kois, Putri Diva Salsabila, dan Rafka Genta Azan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Di sini saya akan coba login dengan admin. Oke, di sini ini tampilan dashboard kami. Ada home, master, report, dan logout. Oke, di master terdiri dari menu pembuatan akun, karyawan, jabatan, penggajian, absensi, riwayat absensi, resign, cuti, dan perpanjangan kontrak. Dan di sini kami terdiri dan di sini kami ada 4 report, yaitu 4 report resign, report absen, report gaji, dan report karyawan. Oke, menu selanjutnya itu adalah pembuatan akun. Di mana sebelum kita menginput di karyawan ini, kita harus membuat dulu di penginputan karyawan. Yang mana di karyawan ini. Nah, di pembuatan karyawan ini kita menggunakan tag field itu username, password, sama ID karyawan. Langsung saja saya contohkan cara pembuatan. Adalah namanya Genta, passwordnya dia itu 234, ID karyawan 12. Langsung aja kita simpan. Ya, dimana kalau kita udah simpan dia akan muncul di sini di table. Password username Genta, password Gen 134, level user, dan ID karyawan 12. Nah, dimana kalau button batal ini kita untuk menghapus keseluruhan ini. Kita klik. Dan di sini ada buton cari. Kita memasukkan itu ID karyawan. Para 12. Kita cari ya di sini. Dia Genta user. Oke. Oke, pertama-tama saya akan menambahkan untuk penginputan karyawan atau saya akan menambahkan karyawan baru. Di sini saya coba untuk menggunakan nama Miftahudin. Oke, untuk menginstal nomor HP dan email. Di sini jabatannya saya akan memilih front end developer. Dan status kerjanya masih kontrak dan alamatnya pakai di sini aja jadi tanggal kontrak berakhir juga. Oke, saya akan menggunakan button simpan. Oke, di sini ada keterangan data berhasil disimpan ya. Oke, kemudian muncul di table. Dan saya ingin mengosongkan ini, tinggal klik batal. Dan kemudian saya akan mengubah data yang sudah saya isi tadi. Contoh, saya rubah untuk status kerjanya sudah karyawan dan jabatannya naik menjadi HR Manager. Dan kontraknya biar lebih jelas saya akan tambahkan. Oke. Oke, untuk keterangannya data berhasil diubah. Oke, di sini saya akan menghapus data yang sudah saya masukkan tadi menggunakan button hapus. Apakah berfungsi? Oke, data berhasil dihapus keterangannya. Udah tidak ada ya. Kemudian saya akan mengecek apakah button cari ini berfungsi. Saya mengeceknya dengan menggunakan ID karyawan.
Oke, tertera dengan ID karyawan 10 bernama Memei, jenis kelaminnya perempuan, alamat Sumatera, status masa kerjanya aktif dan status kerjanya masih kontrak. Kemudian di sini ada button data yang berfungsi untuk merefresh juga, foto ya. Oke, data berhasil di refresh atau kosong kembali inputannya. Dan di sini ada button cari juga, seperti biasa di pojok kanan, berguna untuk mencari ID jabatan yang sudah ditambahkan. Oke, kita di sini akan mencari ID 7. Harusnya keluar dari sales engineer. Oke, data berhasil dicari ya. Yang ID jabatan 7, nama jabatannya sales engineer, dan nama divisinya divisi pemasaran teknologi, gaji pokok 100, tunjangan 100, dan transfernya 100. Oke. Oke, saya akan menjelaskan penggajian karyawan. Di penggajian karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, potongan absen, BPJS, pajak, gaji pokok, tunjangan, transport, total potongan, periode, dan gaji bersih. Untuk tombolnya ada tombol hitung total gaji, batal, simpan, dan tombol cari. Untuk cara penggajiannya, ketika admin mengisi ID karyawan di field ID karyawan, nanti otomatis data-data yang ini terisi otomatis. Mari kita coba. Dan langsung terisi otomatis. Untuk mengisi, untuk agar ini terisi, untuk total potongan sama gaji bersih, harus klik tombol hitung total gaji dulu. Mari kita coba. Langsung terisi. Dan untuk periode ini untuk tanggal penggajiannya. Jika sudah semua terisi, tinggal simpan. Nah, berhasil disimpan ID karyawan 9. Untuk mencari data pada tabel, kata kuncinya itu adalah ID karyawan. Tinggal cari di sini misalnya 9. Dan yang lainnya jika 8 akan langsung muncul. Jika ini batal. Dan jika untuk penggajian misalnya ada yang minus, penggajian akan berhenti atau tidak dilanjutkan. Misalnya kan Meme, hitung total gaji. Jika dia minus, proses langsung dihentikan. Oke, untuk form penggajian karyawan cukup segitu. Selanjutnya di sini ada form absensi untuk karyawan, di mana saat ini kita login sebagai admin dengan nama Asep dan ID karyawannya adalah angka 4. Maka di sini kita coba ketik angka 4 pada field ID karyawan. Maka dia akan langsung muncul nama Asep dan jabatan manajer, muncul nama dan jabatan. Karena untuk ID karyawan sendiri ini adalah otomatis auto load ketika login sesuai user dan password pengguna. Kemudian ada field lainnya seperti tanggal, jam masuk, jam keluar, keterangan. Untuk tanggal itu adalah hari ini. Kemudian jam masuk itu jam masuk pada saat ini. Dimana jika kita mengklik tombol button absen masuk, maka tidak akan terinput karena absen masuk itu hanya bisa dilakukan pada saat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian sama halnya dengan absen keluar. Absen keluar juga karena kita sudah melewati jam absen, yaitu jam 4 sampai jam 5 sore, maka kita tidak akan bisa terinput. Kemudian di sini ada button reset untuk mengosongkan field. Ini ada form riwayat absen karyawan. Di sini dalam tabel ini menampilkan data karyawan yaitu ID absen, ID karyawan, nama, jabatan, tanggal, jam masuk, jam keluar, keterangan, dan keterangan keluar. Di sini untuk mencari data riwayat absen kita bisa mencari menggunakan dua field yaitu field nama dan field tanggal.
Kita coba mencari nama karyawan, data karyawan menggunakan nama. Ini kita coba ketik nama Akmal. Kita klik button cari, kemudian akan menampilkan data riwayat absen dengan nama karyawan yang bernama Akmal. Kemudian untuk kembali ke tabel awal kita refresh, klik button refresh. Kemudian kita hapus pada field nama. Sekarang kita coba cari menggunakan field tanggal. Kita coba cari pada tanggal 26 Juni 2025. Kita klik button cari, kemudian akan tampil data karyawan yang absen pada tanggal 26 Juni 2025. Di sini untuk kembali ke tabel awal kita mengklik button refresh lagi. Kemudian untuk mengosongkan kolom-kolom ini kita manual, kita klik dan kita delete. Sekian untuk form riwayat absen. Selanjutnya ada form pengajuan resign, yaitu berisi ID karyawan yang hanya bisa diisi oleh role admin. Jika yang login adalah user, maka otomatis ID karyawan tersebut terisi dengan data dari akun dengan role user tersebut, yang berisikan misalkan satu, yaitu ada nama karyawannya Budi. Ini adalah akun dari pegawai namanya Budi. Terus tanggal pengajuan otomatis terisi, dan tanggal berlaku ini otomatis terisi setelah 2 minggu setelah tanggal pengajuan tersebut. Terus jika role admin hanya bisa mengisi status dan juga keterangan admin. Terus tombol ajukan ini hanya berlaku untuk role user karena user yang mengajukannya, bukan admin. Terus ubah bisa user bisa admin. Jika admin hanya bisa mengubah keterangan admin dan status. Sama seperti ACC, sama seperti ubah, ACC juga sama dengan bisa mengubah status dan hanya bisa diisi oleh admin. Dan selanjutnya ada hapus, untuk menghapus data, misalkan data dengan ID karyawan 1 dihapus dan akan menghapusnya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh role admin. Di sini saya akan menjelaskan form pengajuan cuti. Form pengajuan cuti hampir sama dengan form resign. Cara kerjanya ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, status. Auto terisi ketika masuk menggunakan password masing-masing. Lalu ada jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan alasan. Di sini form ini untuk admin. Admin hanya bisa mengubah data pada tabel, menyetujui atau menolak, atau menghapus data pada tabel. Di sini kita coba klik Budi. Lalu kita ubah menjadi disetujui. ACC, oke. Data otomatis akan berubah menjadi disetujui. Lalu kalau mau menghapus, kita klik hapus. Oke, data akan terhapus. Intinya ini form ini sama dengan form resign. Saya akan menjelaskan form perpanjangan kontrak untuk admin. Sama seperti form resign dan cuti, form perpanjangan kontrak juga sama. Untuk ID karyawan, nama karyawan, jabatan, kontrak berakhir, ini atau terisi otomatis tergantung user yang login. Untuk user atau admin yang login. Untuk kontrak berakhir ini diambil dari tabel karyawan. Dan ada tanggal pengajuan, ini otomatis hari ini, periode perpanjangan
tanggal kontrak baru, status, dan ada alasan dan keterangan admin. Untuk periode perpanjangan ada banyak pilihan, dan di sini admin bisa mengubah data pada tabel, menyetujui atau menolak, dan menghapus data pada tabel. Poin untuk Budi, jika untuk keterangannya bisa kita ubah. Untuk statusnya misalnya kita setujui, jadi otomatis tanggal kontrak baru ini langsung terupdate untuk kontrak berakhir, langsung kita ACC. Kontrak pasti sudah disetujui dan kita lihat tadi Budi datanya langsung terupdate, jadi kontrak berakhir aja jadi baru. Dan untuk mengubah, untuk hapus misalnya kita hapus, berhasil terhapus. Untuk perpanjangan kontrak seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang form untuk user atau karyawannya. Ini muncul halaman loginnya dan login sebagai Akmal. Lalu muncul notifikasi login berhasil. Nah, saat login ini dashboardnya ada home, master, dan logout. Di dalam master ada absensi, riwayat absensi, cuti, perpanjangan kontrak, dan resign. Untuk absensi karyawannya, untuk ID, nama karyawan, dan jabatan sudah otomatis terisi. Lalu ini kita coba absen masuk. Nah, karena kita mencoba di hari libur, ada muncul notifikasi tidak bisa absen di hari libur. Bisa absennya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Lalu riwayat absen. Ini muncul tabel di mana riwayat absen kita yang telah kita absen di hari sebelumnya. Lalu di pengajuan cuti. Nah, untuk di user atau karyawan ini hanya bisa mengajukan atau mengubah. Ini dicoba mengubah tanggalnya. Lalu diklik ubah, nah dan datanya berhasil diubah. Ini mencoba untuk mengajukan cutinya. Pilih tanggal dan jenis cuti. Lalu tulis alasannya. Lalu coba ajukan, pengajuan cuti berhasil. Dan tinggal menunggu disetujui oleh admin. Lalu perpanjangan kontrak. Di sini user juga bisa mengajukan, mengubah. Di sini ada di tabelnya ada status ditolak. Ini pengajuan perpanjangan kontraknya, pilih periode perpanjangannya, lalu tulis alasan ingin memperpanjang kontraknya, lalu ajukan dan tinggal menunggu disetujui dari atasan. Lalu ada pengajuan resign, masih sama, mengajukan dan mengubah, bisa membatalkan.
Ini coba pilih tanggalnya untuk pengajuan resign-nya, lalu tulis alasannya. Lalu ajukan dan tinggal menunggu persetujuan. Dan untuk form user atau karyawannya, Oke, kemudian di sini kita ada menu report yang terdiri dari 4 report. Kita akan coba report resign. Oke, keluar tampilan atau surat report resign. Sorry. Dan report absen berhasil keluar. Report gaji berhasil keluar juga. Dan yang terakhir ada report karyawan atau laporan karyawan. Oke. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.